mengetahuinya. Betul. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari netizen, katanya lemah syahwat. Itu ada nggak saraf-saraf ininya? Kalau untuk bagian syahwat sama aja kayak tadi sih sebenarnya. Oke, tadi. Coba sini melonjor lagi. Kalau ini harus pakai minyak. Untuk masalah pola makan, apalagi asam lambung sekarang lagi banyak banget ya, asam lambung, pinggang, pusing. Nah, yang tadi saya jelasin tadi untuk masalah kristal sel darah putih membeku itu, makanya jangan terlalu lama didiamkan. Untuk pencegahan sebenarnya sih saran saya cuma pola pikir sama pola makan aja sih. Tapi kalau untuk penyembuhan, untuk masalah asam lambung, kalau saya sih masih makainya obat-obat dapur. Obat-obat dapur. Nah, betul. Karena bagi saya bila mana obat-obat dapur itu belum makan atau belum ada efek sama sekali pakai itu, barulah pakai obat-obat yang sulit. Kembali lagi membahas yang tadi, masih banyak jalan menuju Roma. Ya. Kalau obat-obat dapur ya ada apa, kayak bumbu-bumbu dapur gitu. Bumbu-bumbu dapur, betul. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, gula pasir, asam merah, terasi. Itu obat. Bisa dijadikan obat juga, tergantung sakitnya apa dulu. Sakitnya. Coba. Kayak semacam asam lambung nih ya. Obat yang paling enak banget itu pakai pepaya matang sama biji selasi. Biji selasi ya, itu untuk lambung. Untuk lambung, asam lambung. Asam lambung. Nah, tergantung nih orangnya, ditanya dulu suka dingin apa enggak. Kalau umpamanya suka dingin, si pepaya nih taruh di kulkas dulu, tapi jangan taruh di freezer ya. Pepaya matang, pepaya bebas mau pepaya apa aja. Taruh di gelas, mau gelas kecil kayak gini nggak apa-apa, boleh. Cukup satu iris saja, dihancurin pakai sendok, baru kasih biji selasi. Biji selasinya dimatangin dulu ya. Kan kadang ada biji selasi yang udah jadi, ada yang masih kering. Biji selasinya cukup aja setengah sendok pun udah banyak. Baru minum. Baru adem banget itu si lambung. Asam lambung. Terus ada lagi apa itu nih? Mau kayak bawang merah itu bisa. Jadi kalau bawang merah campur gula pasir, ditumbuk jadi satu, itu bisa untuk pembekakan. Kayak semacam habis kebentur nih, bongkak seumpama. Atau ada luka dikit, itu cukup pakai bawang merah dan gula pasir, diulek sampai halus banget, taruh di pinggiran nih. Jangan pas di lukanya ya. Di pinggiran luka itu. Di pinggiran. Nah, terus baru dibeber. Nggak usah dibeber juga boleh, dibeber juga boleh. Karena dia kalau seumpamanya makin lama makin nyedot, ntar dia ngering, kelupas sendiri. Itu yang bawang merah sama gula pasir. Kan biasanya kan pakai kencur gitu. Ya, betul. Pakai kencur sama juga boleh, bisa. Cuman kalau untuk saya pribadi sih kebanyakannya lebih bagus pakai bawang merah campur gula pasir. Kopi. Kopi kan ada di dapur tuh. Boleh kopi. Yang penting kopinya jangan udah dicampur sama gula ya, masih kopi bubuk. Jadi itu buat luka bisa. Luka. Jadi kan kadang-kadang nih kalau seumpamanya orang habis jatuh atau tabrakan, si darahnya ini nggak mau berhenti nih. Kita cukup pakai kopi aja. Cuman dibersihin dulu ya, biar sampai steril banget. Alkohol atau ada antibiotik segala macam dibersihin dulu. Masih aja nih, kadang-kadang kan pakai batu es, cuman lama. Itu untuk pertolongan pertamanya. Yang sulit buat dicari obat-obat kayak semacam betadine apa segala macam, tetek bengek kan. Kalau umpamanya kopi kan enak dicarinya, tinggal beli di warung juga kopi bisa langsung itu insya Allah bakalan nutup lagi darahnya, berarti darahnya. Tapi itu untuk pertolongan pertama aja ya. Saya nggak saranin untuk kedepannya pakai itu lagi. Karena pertolongan pertama. Karena yang namanya kopi kan sebersih-bersihnya kopi, kalau umpamanya kena darah makin lama kan itu tetap aja kotor. Itu untuk buat ngeberhentiin darah aja dulu. Nah, kadang-kadang udah bengkak nih, cuma habis digituin bengkak kan. Nah, itu tadi pakai bawang merah sama gula pasir biar besoknya kalau orang desa sih bilangnya nggak rengkeng, nggak ngejarem. Gitu. Iya benar. Nah, bilang mana kalau seumpamanya si lukanya ini benanah. Atau benanahnya ini belum betus gitu kan. Nah, bawang merahnya itu dibakar. Dibakar namanya disudat. Jadi bawang merahnya itu dikasih minyak dulu sedikit. Minyak kelapa dibakar sampai hitam banget, baru ditempelin.
Cuma jangan dipantangin aja, Iya, takutnya iya. melepuh Pelan-pelan nanti. aja gitu ya. Iya. Ditempel, Wah, angkat, tempel, terangkat, tempel, angkat. Hayu sampai enak. Nanti bila mana kepengen dipencet, jangan dipencet pakai Harusnya pakai sarung tangan dulu. sarung tangan. Sarung tangan dulu, atau kalau misalnya mau ditojos itu cari jarum yang steril. Yang steril, biar nggak infeksi. Nah, biar nggak infeksi. Terus kalau seumpamanya kan kadang-kadang dipencet nih, udah dipencet nanah udah keluar. Besoknya atau seterusnya itu masih ada nanahnya keluar. Kalau mau saya saranin pakai emas. Mas. Iya, cincin emas. Cincin Terserah emas. pengen berapa karat, bebas, itu dikerok sedikit. Iya. Ayo aja, biarin nggak kemudian hari menanah lagi. Bernanah lagi. Mantap loh. Berarti di sekeliling kita itu ternyata obat semua ya? Oh, banyak banget. Kalau kita mengetahuinya. Betul. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari netizen, katanya ada yang kelewat nih tentang masalah apa namanya? Vitalitas. Tentang kejantanan. Iya, kalau lemah syahwat. Lemah syahwat. Itu ada nggak saraf-saraf ininya? Kalau untuk bagian syahwat sama aja kayak tadi sih sebenarnya. Oke, tadi. Coba sini melonjor lagi. Lanjut lagi. Kalau ini harus pakai minyak. Oh, ya. Pakai ini juga nggak usah. Ini. Oh. Nah, untuk bagian syahwat, Ah. kita mulai dari sini. Jadi ini fungsinya banyak. Sama Ini ya. bisa dari saraf pinggang, punggung, bahu, tulang ekor, bebokong, syahwat pun bisa dari sini. Oh, tengah-tengah itu ya. Nah. Jempol telunjuk sama jempol ya. Jadi jeriji rusuk kaki, Jadi, kekosongan rusuk kaki. Nah, ini pun bisa fungsi banyak yang tadi saya sebutin. Saraf pinggang, punggung, bahu, syahwat, tulang ekor, bebokong, juga bisa dari sini. Oh. Jadi pengetesannya dari sini. Supaya ya dipijat bagian sini. Oh. Nah, saya tanya, bagian sini ada yang nyalur apa enggak? Mm-mm. Kalau sebelumnya ada bagian sini ada yang nyalur, walaupun sedikit, bagian sini saya pijat, itu saraf pinggang, punggung, bahu, tulang ekor, syahwat, bebokong, insya Allah masih tergolong normal. Masih Karena ini normal. untuk mengecek saraf yang tadi saya sebutin. Pengecekan ya. Bila mana di sini saya pijat nggak ada yang nyalur sama sekali, yang tadi saya sebutin saraf itu ada yang bermasalah. Ayo aja terus. Oh. Kawal pertamanya dari sini, langsung ke sini, ke samping betis ya. Samping betis guys. Wow. Ini ntar gua kejantanan gua jadi kuat dong. Kuat. Au. Oh ini ya jalur ini ya. Nah, kalau belum tahu jangan coba-coba tuh. Iya, betul. Wow. Waduh, bisa patah loh. Jadi enteng loh. Aduh. Nah, kenapa syahwat atau saraf yang tadi saya sebutin itu bermasalah? Karena pembahasan di awal tadi kristal. Makanya hati-hati dengan kristal ya, Bang. Penyumbatan. Sel darah putih membeku itu yang bikin menyumbat sirkulasi darah. Kayak semacam ini. Ini ada kristalnya. Tuh. Iya. Tes itu bakalan sakit. Tapi nggak kudu harus dihancur. Harus cukup dilunakin aja, biar dia lunak. Karena bila mana sampai hancur, si sel darah putih membekunya ini, pembuluh darah pun ikutan hancur. Hati-hati, bahaya. Memang kalau seumpamanya untuk totok saraf atau refleksi, memang hitungannya tergolong sakit. Tapi kalau untuk saya pribadi, lagi ingin menyesuaikan si pasien. Kadang-kadang kan pasien itu ada yang nggak suka diurut, jarang diurut, sakit, sekali diurut sakit, atau ada yang kuat ada. Jadi saya itu gimana caranya untuk menyesuaikan si pasien itu diurut sama saya nggak terlalu sakit. Jadi diajak ngobrol. Nah, itu dia salah Tapi satunya. makin lama enteng. Tadi kan emang agak berat. Jadi enteng loh. Nih dia nih, ada 1, Aduh. 2. Ini masuknya ke saraf pinggang, punggung, bahu, syahwat, tulang ekor, bebokong ya. Kalau untuk ke depan sini. Sorry, bukan ke depan, lurus ke sini. Lurus sini ya. Jadi Jadi bila mana ingin syahwat, dia larinya ke sini. Dia nyimpang. Oh, nyimpang ya. Berarti ini jalur pinggang di sini belakang. betul. Kalau ini ke syahwat. Kalau sepamanya hitungannya masih bagus, ini biasanya langsung nyalur ke pinggang. Kerasa ya. Biasanya ke paha dulu. Tapi sini doang.
Kalau semuanya masih tergolong bagus, biasanya dari paha dulu ketika saya hantam sini. Tapi kalau semuanya masih bagus banget, dari sini pun langsung Udah langsung nyalur gitu ya? ke pinggang, sini nyalur, pinggang pun nyalur. Berarti kalau semuanya baru nyalur di sini doang, atau baru nyalur di paha doang, berarti pinggang ada yang bermasalah. Pinggang bermasalah. Tapi kalau yang belah sini nggak kerasa gimana nih? Sama aja. Ada yang bermasalah juga. Bermasalah ya? Iya. Sebenarnya kena sih kalau semuanya Bang Durennya kuat. Iya, kalau kuat emang benar. Ini kan belum gitu kuat ya. Iya. Dan untuk syahwat, kan macam-macam syahwat ya. Ada yang lemah syahwat, ada yang ereksi, ada yang ejakulasi dini, ada yang impoten juga. Jadi kalau untuk pijat refleksi, untuk pengalaman saya dan pembelajaran saya pribadi, mungkin pembelajaran saya belum nyampe ya. Untuk syahwat itu, biasanya kan kadang-kadang ada pertanyaan nih, kepengen kuat dong. Nah, itu. Kalau untuk menurut saya pribadi sih, insya Allah bisa aja, cuma kembali ke dirinya masing-masing. Soalnya apa? Kalau umpamanya kuat-kuatkan itu namanya ke metabolisme tubuh dan gen keturunannya. Orang ini kuat nggak nih? Kayak semacam pekerja keras, kuli, otomatis kuat dong. Tapi kalau umpamanya maaf, pekerja biasa atau nggak terlalu berat, otomatis fisiknya memang ada yang lemah, ada yang kuat juga, tergantung orang-orangnya ya. Paling kalau semuanya untuk refleksi atau totok saraf itu untuk mempelancarnya aja, kayak semacam ereksi nih atau ejakulasi dini nih cepat keluar, paling itu bisa dari situ tuh, untuk biar nggak terlalu banyak keluar. Yang tadi si saraf-saraf tadi dari sini deh. Oh iya, di bawah di belakang dengkul ya? Iya, di belakang dengkul. Dia muter seset. Oh gitu. Muter yang tadi jalur tadi ya? Betul. Kok merah ya? Angin tah? Oh, dari sini pun bisa. Oh iya. Dari sini bisa. Karena di situ titik saraf semua ya. Betul. Jadi nggak usah kesini-sini gitu ya. Dan untuk kalau sebelumnya kan kadang-kadang nih untuk yang berumah tangga ya, untuk masalah syahwat, kok saya udah bertahun-tahun masih belum punya anak, keturunan. Memang satu mungkin belum dikasih. Tapi kalau sebelumnya untuk menyuburkan ada. Hanya untuk menyuburkan. Untuk perempuan dan laki-laki beda-beda. Oh beda-beda penyuburannya. Beda-beda. Kalau sebelumnya laki-laki kan kebanyakan ada yang bilang toge. Ya kan? Itu bagus toge. Toge juga bisa. Toge yang udah dimasak. Bebas, mau toge mentah, mau toge rebus itu nggak jadi masalah. Pakai ginseng pun bisa. Dan juga mungkin Bang Duren udah dengar atau belum dengar pakai putri malu. Oh, yang pinggir jalan itu? Iya, betul. Itu di sayur apa di mana? Direbus aja. Oh, direbus aja. Direbus aja. Cuman caranya kalau saya sih masih pakai metode orang dulu ya, masih orang zaman orang tua dulu. Jadi cukup pakai tangan, diambil segenggam nih, seambilnya tangan. Cuman hati-hati, yang namanya ini kan putri malu itu kan berduri. Kalau bisa sih saya saranin pakai sarung tangan, takutnya ketojos doang sama durinya. Oh iya benar. Asal keambil segini, semua keambil segenggam nih, itu rebus. Jadi gimana caranya ketika ngerebus itu airnya kecil, terus air seumpama segini, biar jadi setengah. Itu minumnya sehabis asar atau sore jam 5 atau jam 4. Rutin aja, rutin. Sehari sekali. Tapi kalau semuanya untuk perempuan itu beda lagi. Beda lagi. Kalau untuk perempuan banyakin makan keju. Kejunya bebas mau apa aja. Oh. Keju, susu, pokoknya dia itu harus ada mengandung susunya lah. Utamain keju. Keju ya. Diapain, di mentah apa matang apa gitu? Bebas. Atau di mix dia makan roti sama keju apa gimana? Bebas. Pokoknya yang penting mengandung keju, ada susu. Roti kan mengandung susu juga. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk penyuburan deh. Nah betul. Sama KB. KB juga mengandung sih. Jadi kan ada istilah KB, bukan istilah sih, memang benar. KB suntik sama KB spiral sama KB pil. Kalau saya saranin sih kalau seumpamanya kepengen untuk bukan penyuburan, masuk juga penyuburan, tapi kalau seumpamanya kepengen cepat-cepat punya anak, saya saran pakai pil ya, jangan suntik. Kan kadang-kadang pengantin baru nih, nggak mau punya anak dulu lah, pengen kerja dulu banyakin duit. Saya saran sih pakai pil. Kalau kedepannya untuk jangka waktu setahun atau hitungan berapa bulan, jangan pakai suntik, pakai pil aja. Karena apa? Saya pernah dengar, sering banyak yang ngobrol, bahkan orang tua saya, terus teman-teman saya udah nikah, sering kebobolan karena pil.
lupa makan. Jadi kita apa ya bahasa ya, ngakalin si rahim. Bila mana supaya lupa telat makan, telat minum pil, itu bakalan jadi. Jadi manipulasinya itu. Saya saran itu kalau supaya untuk jangka waktu pendek ingin punya anak, jangan KB suntik, KB pil. Kalau untuk yang KB suntik, jangka waktunya bisa panjang ya, setahun. Kan walaupun si dokter nih ngomong nih sebulan atau 3 bulan, sisa-sisanya masih ada. Dan untuk mau cepat dapat anak, ini maaf ya, ini rada ngomong jorok juga sih. Nggak jadi masalah. Kita bahas tentang untuk posisi. Untuk posisi juga ngaruh. Posisi ngaruh. Maaf ya, kan kadang-kadang ini cewek, laki. Kebanyakan orang itu kan sukanya kayak gini. Ya. Sperma masuk semacam si rahim kan tidur, itu keluar lagi. Bisa keluar lagi. Saya saranin kalau supaya kepengen cepat punya anak, itu begini. Ini cewek ngomong, itu cowok. Jadi si sperma itu masuk ke rahim dulu. Asam lambung ya banyak orang yang tahu uduk, kopi, soda. Asam lambung, pantangan ya. Kalau semuanya untuk kayak semacam asam urat, itu kan otomatis bakalan lari ke stroke ringan. Insya Allah, tapi nggak kemungkinan besar untuk jadi stroke ringan ya. Tergantung orangnya juga. Kalau rajin olahraga, insya Allah nggak bakalan kena, dan pola makan dan pola pikirnya juga dijaga. Tapi bila mana semuanya memang ada yang terkena stroke ringan, atau ada yang kena asam urat, ada yang kena rematik, saya saran sih jangan makan yang hijau-hijauan. Kayak semacam kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, apalagi itu pun berlaku sama orang-orang yang habis kecelakaan, apalagi yang kena tulang nih, bagian tulang sakit tulang, patah tulang atau bekas leo. Bila mana makan kacang tanah itu pasti kamu sakit, nut ngilu banget. Itu untuk patangannya jangan. Dan untuk stroke nih, stroke kan ada terbagi dua nih untuk gejalanya. Tergantung nih stroke-nya secara spontan atau bertahap. Nah kalau semuanya bertahap, itu biasanya dari tadi untuk semutan, dan kedua itu biasanya ada saraf yang kejepit. Jadi beda ya, untuk saraf kejepit atau saraf nyelip. Kalau semuanya kejepit, dia ngancing ya. Tapi kalau semuanya nyelip, dia nopang. Kalau orang desa bilangnya salah urat atau wakatunya, itu dia. Karena bila mana urat sama urat bergesekan, atau urat sama saraf, urat sama tulang bergesekan, itu pasti dulu. Begitupun sebaliknya, itu untuk yang nyelip cuma nopang doang begini. Tapi kalau semuanya ngejepit, itu ngancing. Itu disebut saraf kejepit. Nah itu untuk stroke baru gejala. Semua gejala nih. Pertama yang saya pernah alamin itu, bukan saya pernah alamin, yang biasa sering datang ke saya itu kebanyakan itu gejala-gejala stroke. Itu dia pertama dari pinggang. Bila mana pinggang 3 bulan atau 5 bulan nggak kunjung sembuh, buru-buru diperiksa di ronsen dulu atau lari atau tapi bila mana masih hitungan hari atau 2 minggu, yang paling pijat biasa insya Allah sembuh. Tapi bila mana pinggang udah berkelanjutan, itu ada biasanya ada sarafnya. Nah itu untuk gejala stroke ya, yang stroke bertahap nih. Tapi bila mana stroke secara spontan, tanya dulu dia punya riwayat jantung atau darah tinggi. Biasanya dari situ. Bila mana orang kena serangan jantung atau darah tinggi, otomatis ngap atau dia ya pokoknya kesiksa banget. Nah itu hati-hati, nggak boleh dulu. Itu sama aja kayak gejala dulu, kayak gitu sama aja. Itu kalau pemain kita salah pegang, salah pencet, salah pijat, nggak buru-buru ke rumah sakit, kemungkinan ada 2. Kalau nggak stroke, lewat. Karena sirkulasi darah dia itu lagi memuncak ke atas, tegang semua, otot, saraf, darah itu lagi mau memuncak gitu. Ada tekanan salah sedikit, terus salah, itu bahaya. Saya saranin sih langsung buru-buru obat kalau serangan jantung, atau dikasih air minum yang hangat, yang manis, nggak jadi masalah. Nah, oke buat teman-teman semuanya, mungkin kalau kita terusin untuk pembahasan kayak gini, masalah alternatif gitu kan, udah banyak banget. Ternyata di sekeliling kita itu, kalau kita tahu ya, ternyata obat semua ya. Obat semua yang kayak apa, yang kayak di dapur-dapur ya kan. Apalagi bagian bumbu-bumbu dapur itu obat semua ternyata. Mungkin kekurangan kita ya di situ, kita nggak tahu gitu kan.
Tapi ini terima kasih banget sama Bang Marco udah mau memberikan pijit-pijit. Bukan pijit plus ya. Iya, udah ada juga udah memberikan pengetahuan dan lain sebagainya, keren banget pokoknya. Semoga, dan buat teman-teman semuanya kalau mau mengabari Bang Marco untuk ya kayak pijitan refleksi dan totok saraf, nanti ada di bawah ini. Nanti deskripsinya bakal dicantumin nomor WA dan lain sebagainya. Kalau kalian masih penasaran dengan kegiatan beliau, nanti dikasih ada di deskripsi masalah Facebooknya, ada di beliau semua. Jadi nggak usah sungkan untuk menghubungi Bang Marco. Cuman saya tegasin untuk bagian saraf aja ya. Bagian saraf. Untuk masalah tulang dan anak kecil saya nggak pegang. Oke, untuk bagian saraf. Siap. Oke. Kita saling dukung aja, dan juga jangan lupa subscribe, dukung terus channel Bang Duren. Oke. Like, comment, share, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Udah, yang penting mah tonton aja lah dan juga bermanfaat. Udah Bang Duren mah gitu aja, nggak usah muluk-muluk. Udah gitu aja. Terima kasih banget Bang Marco. Sama-sama. Oke. Ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.